Sebuah video viral di Weibo menunjukkan insiden di mana cosplayer Nezuko asal China diusir oleh petugas keamanan event festival anime Hwaning dan berpendapat bahwa mengenakan kimono itu tidak diperbolehkan. Loh, itu festival anime kan dari Jepang. Wajar kan kalau dia pakai kimono, kenapa kok diusir? Tajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambarnya Hwatuo, dokter terpinter zaman 3 negara. Kalau teman-teman pengen tahu siapa itu Hwatuo, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang Intan pakai kan polo shirt nih ya, ada juga yang kaos oblong. Selain Hwatuo, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Liu Bu, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Open PO sampai tanggal 16 September, available di Tokped sama Shopee. Linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Jadi akhir-akhir ini di mana-mana di seluruh dunia sering ada festival-festival anime. Biasanya itu diadakannya di mall-mall. Di mana banyak cosplayer yang dandan ala anime. Apa toh cosplayer itu? Cosplay, singkatan dari custom play, yaitu hobi atau kegiatan di mana orang-orang berdandan dan memerankan karakter dari berbagai media seperti anime, manga, film, video game, komik ataupun novel. Mereka mengenakan kostum yang dirancang menyerupai karakter yang mereka pilih dan seringkali pakai riasan, wig, atau aksesoris. Mereka berusaha semirip mungkin, seidentik mungkin dengan tokoh kesayangan mereka. Itu tadi tentang cosplay. Cosplayer tentu saja orang yang melakukan cosplay. Itu tadi tentang cosplay. Cosplayer adalah orang yang melakukan cosplay. Genshi itu sangat suka banget sama anime. Sehingga makanya kalau ada event-event anime atau event-event Jepangan itu pasti ruame banget di seluruh dunia. Dan banyak yang pakai kostum aneh-aneh, baju-baju sesuai karakter kesayangan mereka. Entah itu karakter dari Jepang, China, bahkan Amerika. Tapi yang paling banyak ya mereka pakai karakter Jepang. Kenapa? Soalnya anime, cosplay itu sudah viral di Jepang. Bahkan jadi budayanya Jepang sejak tahun 1980. Karena awalnya dari Jepang, tentu saja banyak karakter dari Jepang daripada dari negara lain. Makanya banyak cosplayer ya yang sering meniru karakter Jepang karena banyak pilihannya. Itu buat teman-teman yang nol putul tentang anime. Sekarang kita balik ke topik. Insiden yang terjadi di Jinan, Provinsi Shantung, 20 Juli kemarin. Pada saat itu ada festival anime. Ya seperti biasa ya, festival anime banyak orang-orang yang dandan aneh-aneh. Ada satu cewek dandan Nezuko Komado. Siapa itu Nezuko Komado? Dia itu karakter utama dalam seri manga Demon Slayer. Ini nih, Nezuko Komado itu dideskripsikan kayak gini. Pakai baju kimono pink, ada pita kecil dan bawa bambu hijau. Itu cosplayer itu tidak boleh masuk. 这里面不允许小哥哥，来，走，给我，你把他叫过来，出去，麻烦你出去，好吧？哪来的规定？来，你说。走，你跟我去一趟，好吧？你把他叫到我面前来。你是干什么的？你是干什么的？我们这儿不允许穿和服，你知道吧？这是中国，瞎说。这是我们这儿就不允许，知道吧？请你出去，好吧？请你出去，老师，我们这儿不允许，好吧？
Cosplayer itu guys tidak boleh masuk sama petugas. Alasannya karena dia pakai kimono. Lah, festival Jepang kok nggak boleh pakai kimono itu gimana? Ini ngebikin banyak pecinta anime di Jepang itu pada frustasi. Lah, ini kan festival anime, festivalnya Jepang, pasti dong ada bau-bau Jepangnya. Lah kok pakai kimono nggak boleh? Kalau caranya kayak gini ya ngapain ngadain festival anime? Di Indonesia juga yang namanya festival anime ya pasti banyak mereka yang dandan pakai kimono dan itu dibolehin. Itu apa karena IO-nya itu kasih syarat aneh-aneh ya? Soalnya tiap festival kan IO-nya itu beda-beda, syaratnya juga beda-beda. Pernah tuh ya ada festival anime di Indonesia. Ini aturannya agak lawak guys. Semua cosplayer tidak boleh bawa senjata. Even itu senjata mainan, senjata aksesoris, cuman dari plastik, cuman dari kertas karton, itu tidak dibolehi masuk di event tersebut. Misal dandan ala Kapten Amerika, tapi nggak boleh bawa perisai. Nah itu kan kelihatan aneh ya. Soalnya kan Kapten Amerika itu selalu pakai perisai, even di punggung ataupun di tangan. Kalau tangan kosong kan aneh, itu bukan Kapten Amerika tuh. Apalagi kalau diajak foto. Fotonya gimana coba? Masa pis kayak gini? Terus Intan ngebayangin ya, kalau ada cosplayernya itu cosplayer ninja, nggak dibolehin bawa senjata, tangan kosong. Itu dandan ala ninja apa dandan ala maling? Pernah juga di Indonesia ada festival anime yang melarang baju terlalu seksi. Ini memang bisa dipahami ya, karena baju yang terlalu seksi itu ngebikin masalah memang. Dan banyak dramanya. Kalau ini masih maklum. Lah, kejadiannya yang cosplayer Nezuko itu bajunya nggak seksi loh, ketutup dari atas sampai bawah. Kok nggak boleh masuk? Petugas event festival anime di Chinan tersebut bilang, sudah ada peraturan bahwa cosplayer tidak boleh mengenakan baju yang dianggap sensitif dengan sejarah, politik, dan budaya Tiongkok. Kimono itu dianggap sebagai baju yang sensitif dengan sejarah, politik, dan budaya Tiongkok. Karena kimono ini sangat menggambarkan Jepang. Jadi guys, pada tahun 1937 sampai 1945 itu adalah saat Jepang menginvasi China, dan Jepang itu brutal banget guys, dan kelakuannya Jepang itu masih menyisakan luka di hati orang-orang China. Itu kelihatannya cuma 7 tahun ya, tapi itu adalah masa terngerinya China. Kelakuan Jepang pada saat menginvasi China itu memang wis di luar nalar pokoknya. Salah satu contohnya adalah peristiwa Nanking. Intan pernah bikin videonya. Kalau teman-teman mau lihat, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Itu Intan bikin peristiwa Nanking itu guys, itu dolar kuning loh itu. Semua video Intan yang dolar kuning itu Intan langsung alihkan ke khusus member. Tapi khusus peristiwa Nanking ini Intan set publik. Soalnya Intan pengen siapapun bisa mengakses, bisa melihat, dan bisa tahu kejadian apa yang terjadi di Nanking. Ini adalah salah satu peristiwa besarnya Tiongkok. Begitupun dengan kelakuan Unit 731. Unit 731 ini Intan buat 2 video. Yang satu tentang sejarahnya, yang sejarah ini Intan set publik, teman-teman bisa lihat. Nggak dolar kuning sih ini yang 731, yang sejarahnya. Nah, video kedua ini Intan bahas tentang apa yang dilakukan Unit 731 terhadap warga China. Ini yang Intan set ke member. Ini dolar kuning. Waktu Intan ngebikin video 731 yang khusus member ini ya, Intan sampai muntah loh. Intan sampai stres. Bayangkan Intan yang cuman riset saja itu bisa setrauma ini, apalagi yang ngalamin ngawurin woman wis pokoknya Jepang itu. Itu tadi 2 contoh video terngawurnya Jepang pada saat di Tiongkok. Wis itu di daerah manapun ya. Itu yang Intan bahas kan Nanking dia, bukan cuma di Nanking tok, di mana-mana, bahkan di Indonesia Jepang itu selalu ngawur kelakuannya.
Orang-orang China banyak yang masih trauma dengan kelakuannya Jepang. Nah, pemakaian kimono di China itu dianggap bisa memicu kembali luka lama dan menyakiti perasaan nasional. Kejadian cosplayer Nezuko itu bukan yang pertama kali terjadi di China. Pada bulan Agustus 2022 ada cewek pakai kimono, itu foto-foto di Suzhou. Si cewek ini ditangkap karena dia itu dianggap mengganggu ketertiban umum. Viral dong ini. Memang ada yang laporin, Suzhou itu kan kota tua, banyak orang-orang tua yang tinggal di sana. Mereka nggak seneng lihat orang pakai kimono. Nah, kejadian ini itu menjadi perdebatan netizen yang pertama kali sampai pemerintah itu batin. Oh, ini tak buatkan UU-nya aja dah untuk melindungi perasaannya warga Tiongkok terutama yang sudah tua-tua. Aku wis mau buat UU tentang baju yang merugikan atau melukai semangat dan perasaan bangsa China. Ini bahasa Mandarinnya Shanghai Zhonghua Mingzhu Jingsheng Kanqing. Karena orang-orang terutama yang sudah ada usia nih ya, lihat baju kimono itu jadi keinget masa lalu saat Jepang itu menginvasi China. Pada bulan September 2023, pemerintah ada wacana untuk merilis undang-undang tentang baju yang merugikan atau melukai semangat dan perasaan bangsa China. Sampai saat ini, UU ini belum disahkan. Masih tahap penggorengan ya. Mana baju yang didefinisikan merugikan atau melukai semangat dan perasaan bangsa China. Munculnya UU ini mendapatkan reaksi keras dari netizen Gen Z terutama, yang mana mereka itu tidak setuju sama UU ini. UU ini dianggap berlebihan, tidak masuk akal. Tapi di sisi lain banyak yang setuju guys UU ini diterapkan, terutama mereka yang masih trauma terhadap kejadian itu. Meskipun loh kejadian itu sudah hampir 100 tahun ya, masih loh ada yang trauma. UU tersebut menyebutkan bahwa orang yang mengenakan atau memaksa orang lain mengenakan pakaian dan simbol yang merugikan atau melukai semangat dan perasaan bangsa China dapat ditahan sampai 15 hari dan didenda 5.000 yuan. Balik lagi ke kasus diusirnya cosplayer Nezuko di Jinan kemarin. Untuk saat ini masih belum tahu ya, apa di setiap festival anime di China sana sudah tidak boleh pakai kimono, itu masih belum tahu karena setiap festival itu IO-nya beda-beda. Siapa tahu di IO lain itu memperbolehkan. Karena saat ini UU itu belum ditetapkan juga, jadi ada kemungkinan ada IO yang masih memperbolehkan pakai kimono. Mungkin kalau UU ini sudah sah, baru teman-teman tidak akan menemui cosplayer berkimono di China. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahi, terutama teman-teman wibu-wibu, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.